Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, selamat Yes. malam. Bang, kita mau ngobrol dengan seorang sahabat yang kita udah kangenin lama. Yes. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu. Thank you Ibu sudah sempat lagi buat ngobrol sama kita. Welcome. Seru banget. Thank you Ibu udah datang lagi kembali ke sini untuk diskusi. Dan sebelum kita mulai nih Bu, pembicaraan yang seru banget, saya mau menyapa dulu semua saudara, teman-teman, siapapun yang menyaksikan acara ini, baik dari YouTube channel Live Host Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Nah Bang, kita mau bahas tema yang agak unik Bang. Mungkin sebagian pendengar juga pas baca ini mau ngomongin apa sih, ini nih bahasa apa sih, kok temanya Septuaginta, terus ada LXX. Mungkin orang bingung, LXX itu apa? LXX itu angka Romawi saudara ya, itu angka Romawi 70, LXX. Nah kita nih Bang mau bahas Septuaginta. Tahu memang tema ini mungkin tidak sepraktis tema biasanya, tetapi menurut saya Bang, kita perlu juga untuk belajar tentang ini. Kenapa kita perlu? Supaya satu, pendengar bisa tahu bahwa kekristenan itu punya akar sejarah yang sangat kuat. Bang ya. Punya akar sejarah yang sangat kuat, sehingga ketika di zaman sekarang banyak polemikus yang menuduh Alkitab kita dipalsukan lah, Alkitab kita udah diganti-ganti lah. Nah banyak orang kalau nggak tahu akar sejarah yang kuat, entah percaya aja sampai lama-lama iya ya ini Alkitab kan karangan-karangan yang udah diganti-ganti nih sama orang dan lain sebagainya. Dua, kalau yang saya mau garis bawahi Bang, bahwa kita perlu yang namanya pembelajaran semacam ini. Karena mengasihi Tuhan kan bukan dengan segenap hati jiwa, tapi juga dengan segenap akal budi ya. Nah jadi saya percaya orang percaya juga akal budinya itu perlu diisi juga ya. Dengan apa kita mengetahui hal-hal seperti ini, saya percaya justru kecintaan kita terhadap Alkitab, kecintaan kita terhadap firman Tuhan ini bisa bertambah. Sesuatu yang kita kenal dalam kan kita bisa cintai kan. Kalau kita nggak kenal nggak bisa cinta kan. Betul itu. Dulu kalau misalnya lagi jatuh cinta sama seseorang, pasti kita mau tahu nih sampai latar belakangnya apa semua kan, kita pengen tahu kan, pengen tahu yang mendalam. Nah, so pada kesempatan ini kita mau bahas tentang Septuaginta, ya, atau orang suka bilang Septuagint. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, langsung kita mau ke Ibu Rita untuk cerita dulu nih Bu. Mungkin banyak yang bingung, ini apa sih, ini Septuaginta nih benda dari mana, makhluk dari mana gitu Bu ya. Mungkin bisa mulai ceritakan sejarah singkatnya dulu Bu. Baik. Septuaginta adalah terjemahan untuk Tanakh Ibrani. Jadi kitab sucinya orang Ibrani, orang-orang Yahudi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan sebenarnya terciptanya terjemahan Septuaginta ini ya, yang bahasa Yunaninya adalah Hemetaprasiston Hebdemekonta. Hebdemekonta itu artinya 70. Yang disebut dalam bahasa Yunani Targum Hashivim. Targum itu terjemahan, targum dari kata targum muncul kata terjemah dari akar kata yang sama, terus kemudian Hashivim itu artinya 70. Angka 70 itu lekat dengan angka bangsa-bangsa, yang dimana bahasa Yunani kala itu menjadi lingua franca seperti bahasa Inggris hari ini. Dia adalah bahasa bagi bahasa internasional dan bahasa bagi kaum cerdik pandai. Dan tentu saja terbentuknya terjemahan Septuaginta itu memenuhi janji Allah yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3. Janji kepada Abraham. Tolong dibaca Pastor Wigan. Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, frasa kedua, olehmu semua kaum di muka bumi, yaitu bangsa-bangsa dalam bahasa apapun mereka akan mendapat berkat. Nah ini, ayat ini Kejadian 12 ayat 3 itu disebut sebagai proto-evangelium universal. Jadi kabar baik untuk semua bangsa-bangsa yang pada
masa kemudian Tuhan mengizinkan kitab suci orang Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan ini seperti suatu infrastruktur yang dibuat awal untuk nanti dipergunakan di Perjanjian Baru. Bahwa Injil Kristus yang memang dia lahir sebagai orang Yahudi, berbicara dalam bahasa Ibrani di antara orang-orang yang dekat dengan dia, di mana dia lahir di Bethlehem, kemudian besar di Galilea, melayani di tanah Israel. Tetapi semua karya Kristus ini kemudian di Perjanjian Baru diperkenankan Allah dituliskan dalam bahasa internasional kala itu, lingua franca kala itu. Kenapa? Supaya Injil Kristus tidak hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi bangsa-bangsa. Dan tentu saja ketika Tuhan Yesus mengutip kitab sucinya orang Ibrani yang dalam bahasa Ibrani, di sini para rasul dengan sendirinya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kutipan-kutipan kitab suci Ibrani dalam versi bahasa Yunaninya, yaitu Septuaginta. Jadi kitab Septuaginta itu menjadi pegangan bagi para rasul untuk memberitakan Injil. Yang Injil kala itu diperkenankan Tuhan dalam bahasa Goyim, bahasa non-Israel kala itu, supaya Injil Kristus dapat dimengerti oleh semua bangsa-bangsa. Oke, ya. Saya potong dulu sebentar nih Bu ya. Jadi simpelnya Bu, boleh nggak Bu kalau saya bilang ini, Septuaginta adalah perjanjian lama kita yang berbahasa Yunani. Ya, betul. Ya, oke. Nah, tadi saya ngomongnya kepanjangan ya. Jadi saya nih coba nyimpelkan dulu, soalnya mungkin ada bingung ini tanak yang apa, nah gitu kan ya. Ya, jadi saudara, intinya Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang saudara pegang. Kita kan taunya perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, tapi ini perjanjian lamanya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, mungkin sebelum lebih jauh tentang kenapa Septuaginta dan lain sebagainya, ini yang menerjemahkan yang ada simbol LXX atau 70 ya. Yang saya pernah baca sebenarnya jumlahnya ada 72 ya Bu ya. Tapi karena masing-masing suku 6. Dikali 12 72 sebenarnya. Tapi lebih umum disebut 70 saja. Iya, lebih. Hashivim. Nah, itu siapa Bu yang menerjemahkan itu? Dan satu itu, dua, kenapa saat itu perlu diterjemahkan sampai ada perwakilan 70 orang itu? Jadi itu siapa dan kenapa? Pertanyaan saya dulu Bu. Kepentingannya? Kan orang-orang Yahudi ini termasuk orang-orang yang eksklusif ya. Yes. Nah, dalam eksklusivitas mereka itu, kenapa mereka atau para rabi itu setuju? Yes, ini pertanyaan menarik. Iya kan? Kenapa dia setuju untuk terjemahkan? Mereka kan menganggap bahwa bahasa Ibrani itu bahasa kudus, karena Tuhan memberikan inspirasi kepada Musa dalam bahasa Ibrani, kepada para nabi semua dalam bahasa Ibrani. Kenapa mereka setuju ketika diterjemahkan dalam bahasa yang tidak kudus kan? Kitab suci mereka diterjemahkan dalam bahasa Goyim, bahasa kafir, bahasanya orang-orang kafir. Nah, ini mereka harus punya ini kan dasar ayatnya. Jadi mereka itu bermula dari dasar ayat. Kira-kira ayat apa yang memperbolehkan mereka agar kitab suci mereka itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, ternyata para rabi, ya, kenapa mereka setuju ketika Raja Ptolemeus itu meminta orang-orang Ibrani, tolong bikinkan aku terjemahan dari guru besarmu, yaitu siapa? Musa, ya kan? Kan mereka kemudian nggak bisa langsung bilang iya, harus ada dasar ayatnya. Kira-kira dasar ayat apa yang memperbolehkan mereka menerjemahkan ini? Mereka ketemu ayat di Kejadian 9 ayat 27. Ini berkat Nuh kepada Yafet. Sebentar, Kejadian 9. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, jadi dalam pemikiran orang Semit kala itu, bahwa Yafet itu diberikan berkat untuk dapat menguasai kemah-kemahnya Sem, dan ini ditulis dalam Talmudnya orang Yahudi dalam Megillah 9a, dan ada perkataan menarik di antara mereka mengatakan hayinu teima diktif
Yafet Elohim le Yafat Yafutu Shel Yefet Yehe Beohel Shem, yang artinya menjadi keindahan bagi kita literatur Yafet oleh Allah, dan kecantikan dari Yafet ada di kemah Sem. Jadi mereka menganggap bahwa bahasanya orang-orang Yunani itu indah, itu cantik, karena mereka dari mereka lahir para pemikir-pemikir yang cantik-cantik, yang pasti sebelum mereka itu sudah mengenal zamannya Socrates dan Plato. Nah, tapi kan kenapa kok Raja Ptolemeus itu meminta orang-orang Yahudi menerjemahkan ini? Tentu harus ada interaksi awalnya dong. Nah, ini menarik. Kadang-kadang apa yang terjadi itu ada blessing in disguise-nya. Bahwa ketika orang-orang Yahudi, ketika mereka nggak setia kepada Tuhan, dan ketika Israel itu sudah pecah menjadi dua, kemudian tinggal yang ada di selatan yang masih eksis, yaitu kerajaan Yehuda, dan kemudian mereka kalah oleh Raja Nebukadnezar, mereka dibuang ke Babel. Nah, Babel kala itu seperti tempat yang metropolitan, yang dimana menjadi pertemuan orang-orang asing, termasuk orang-orang Yunani. Nah, ada di dalam tulisannya Daniel 10 ayat 20, boleh dibaca. Daniel 10 ayat 20. Sorry. Kitab Daniel 10:20. Ya. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ya, di sini ada singgungan mengenai bangsa Yunani yang sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Babel, dan kebangkitan filsafatnya orang Yunani itu kan abad ke-6 sebelum Masehi. Orang Yahudi dibuang ke Babel itu juga abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, orang-orang Yahudi yang ada di situ, dan juga ada singgungan mengenai orang-orang Yawan, keturunan Yafet yang ada di Babilonia, juga ada di dalam tulisannya Yehezkiel. Nah, di situ ada singgungan. Mereka bisa saling berdiskusi dan membicarakan filsafatnya masing-masing. Filsafat Barat Helenistis ketemu dengan filsafat Timur yang konkret, yang membuat mereka melihat keindahan di sini. Nah, dari situ kemudian ada suatu yang menarik, bahwa di masa kemudian zamannya Plato itu dikatakan bahwa dia itu mengagumi Musa. Ini ada di tulisan dari Justinus Martyr, bahwa sebenarnya ketika dia menulis satu tulisan dengan judul Republik, dia sebenarnya menceritakan sosok Musa ada di situ. Nah, ini ada di tulisannya Justinus Martyr, seorang apologet pada sekitar abad pertama atau kedua awal Masehi. Dan memang dalam tulisan dari Justinus Martyr ini dia menuliskan ada Plato obligation to Moses. Nah, dari sini kan Plato itu kan abad keempat sebelum Masehi, sedangkan Raja Ptolemeus itu kan abad ketiga sebelum Masehi. Jadi sudah ada singgungan-singgungan bahwa ada loh guru besarnya orang Yahudi bicara mengenai filsafat yang berbeda dengan kita. Maka kemudian di masa kemudian ketika Raja Alexander Agung menguasai Tanah Suci dan kemudian dia mati muda, terus kemudian dituliskan oleh jenderal-jenderalnya termasuk Ptolemeus, dinasti Ptolemeus. Dia suruh bikin. Buatkan aku sebuah terjemahan dari guru besarmu. Aku ingin membacanya. Nah, tentu saja sebagai orang Yahudi yang sangat menghormati Musa, ini ada orang asing, seorang raja ingin belajar tentang Torahnya Musa, dan kemudian mereka diminta untuk menerjemahkannya. Tapi apa dasarnya? Nah, mereka ketemu Kejadian 9 ayat 27 tadi yang sudah kita baca, yang artinya mereka ketika menerjemahkan firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa asli Ibrani boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, karena keindahan Yafet itu ada di kemah-kemah dari Sem. Kalau gitu mundur dulu sedikit, Bu. Ya. Yafet itu siapa dulu? Jadi supaya juga jelas. Yafet nah, itu kenapa siapa? kok saya bilang Yafet? Kan Nuh itu memiliki 3 putra.
yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu biasanya dipercaya bahwa dia akan melahirkan orang-orang Asia, orang-orang di Timur Tengah, dan kemudian Ham itu juga bisa orang Asia juga, dan sebagian orang di Afrika atau orang-orang di Babilonia. Dan Yafet adalah bapak leluhur bagi orang-orang berkulit putih. Nah, itu pemahamannya kan demikian. Dan Yawan, dari kata Yawan itu nanti muncul bangsa Yunani. Yawan itu keturunan Yafet. Nah, jadi ketika Yafet menguasai tanah suci Israel itu sebenarnya sudah ada nubuat dari Nuh sendiri, yaitu Kejadian 9 ayat 27 yang dimana dia masuk ke kemah-kemahnya Sem. Nah, dari ayat ini mereka memulai meluluskan permintaan dari Raja Ptolemeus itu. Dan ini juga kehendak Tuhan bahwa ini menjadi awal supaya nanti kitab Septuaginta ini menjadi pegangan para rasul ketika mereka mulai masuk ke Asia Kecil, ke Eropa, yang mereka pada saat itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Oke, jadi saya simpulkan lagi. Jadi Septuagint ini pertama kali kenapa sampai diterjemahkan, karena ada permintaan ya Bu ya? Ya, ada permintaan dari seorang raja, Ptolemeus. Raja siapa Bu tadi? Ptolemeus. Oke, Ptolemeus itu kira-kira di tahun berapa Bu mulai diterjemahkan itu? Abad ketiga sebelum Masehi. Jadi ini sangat tua sekali sebelum Tuhan Yesus datang. Oke, berarti ini terjadi setelah zaman Ezra Nehemia ya? Ya, ini nih zaman Ezra Nehemia itu kan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atau abad ke-5 sebelum Masehi. Oke. Jadi ini simbolinnya lucunya gini. Ini sesuatu yang sudah dinubuatkan sejak Nuh. Terjadi di zamannya Ptolemeus. Kenapa disebut di zaman Nuh? Karena Yafet itu adalah nenek moyang dari orang kulit putih atau Yawan. Ya, Yawan tuh nanti turunannya Yafet. Nah, Yafet ini kemudian orang-orang Yafet ini, orang-orang Yunani ini punya filsafat yang bikin mereka menarik untuk menerjemahkan, karena mereka punya filsafat. Karena kitab Torah itu bukan sekedar buku iman tapi buku filsafat, dan itu diakui. Mereka punya filsafat, tapi kemudian mereka mengagumi filsafatnya Musa. Jadi mereka kepengen belajar lebih jauh lagi, maka mereka minta supaya diterjemahkan. Kemudian itu dimintakan kepada para rabi untuk diterjemahkan. Nah, sekarang pertanyaannya Bu. Jadi itu ceritanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi Pastor Wigan udah nanya, kenapa diterjemahkan oleh 72? Ibu udah jelasin juga. Karena setiap suku diwakili dengan 6 penterjemah. Tapi kenapa diperlukan ada setiap suku diwakilkan kepada 6 penerjemah? Apakah setiap suku di zaman itu punya cara berpengertian yang beda-beda tentang tanah? Karena kitab tanah sendiri adalah kitab yang sangat tebal dan sangat banyak sekali, nggak bisa diterjemahkan satu orang. Dan setiap kali penerjemahan itu harus teamwork. Oke. Misalnya saya menerjemahkan, dan kita harus mengakui bahwa setiap terjemahan itu bukan sekedar menerjemahkan, termasuk dalam sisi menafsirkan. Nah, karena terjemahan itu bisa terjadi loss in translation. Ini sudah pemahamannya orang Yahudi kala itu. Mereka tahu ketika satu bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain itu nggak bisa persis sama. Ada loss in translation, ada makna yang terkikis. Maka untuk mengantisipasi kesalahan ini, mereka harus berpuasa khusus untuk Septuaginta, memohon ampun apabila ada kesalahan dalam penerjemahannya. Dan itu disebut sebagai Asara Betevet. Jadi tanggal 10 bulan 10 tanggal 10 bulan Tevet itu mereka puasa khusus gara-gara kitab suci mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Goyim. Nah, ini menarik sekali karena mereka begitu menghormati tanah Ibrani yang mereka percaya itu bahwa Tuhan mewahyukan kitab suci itu bukan hanya di dalam kata-kata, bukan hanya di dalam kalimat, tetapi dalam gugusan huruf. Nah, kalau tanah Ibrani atau Torah secara khusus diwahyukan Allah dalam gugusan huruf, nah ini hurufnya akan berbeda jadinya. Iya kan? Nah, misalnya kata Adam, kenapa dia disebut Adam? Itu ada filsafatnya yang hanya bisa dijelaskan dalam
tulisan Ibrani ya. Tulisannya itu kan Alef, Dalet, Mem. Alef kita penggal, Alef itu adalah lambang untuk Elohim, Dam itu makhluk berdarah, ya kan? Nah, kalau ini diterjemahkan ke dalam huruf yang lain, maknanya hilang. Ya, kenapa Adam, Alef dan Dam? Berarti ada simbol Elohim dalam makhluk yang berdarah. Makanya hanya Adam sebagai mandataris Allah, bukan kucing, bukan gajah, bukan singa, hanya Adam. Nah, pemahaman ini kan jadi terkikis. Makanya mereka secara khusus tiap tanggal 10 bulan 10 itu puasa gara-gara Septuaginta yang mereka ini terkikis. Nama Adam nggak seperti huruf-huruf lagi yang seperti dituliskan oleh Musa, guru besar mereka. Nah, ini menarik ya, karena mereka begitu menghormati tanah Ibrani, bukan hanya kata-kata dan kalimat tapi gugusan huruf. Makanya seorang ahli Taurat itu bukan dikatakan ahli Taurat, mereka disebut dalam bahasa Ibrani itu sofrim. Sofrim itu artinya penghitung. Penghitung apa? Penghitung huruf Torah. Karena ketika mereka menyalin Torah, itu huruf-hurufnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan setiap angka-angka di dalam Torah itu semua ada meaningnya. Termasuk ketika menamakan terjemahan ini dengan 70, Targum Hashifim. Nah, 70 itu merujuk kepada 70, jumlah 70 keturunan Nuh yang dituliskan dalam Kejadian pasal 10. Betul-betul 70 dari ketiga putranya itu. Dan dari ketiga putranya itu melahirkan bangsa-bangsa di dunia yang menyebar di sini. Dan makanya angka 70 menjadi lambang global dunia. Jadi ini dalam sekali maknanya, bukan sekedar penamaan 70 rabi, bukan hanya itu, tetapi 70 dalam makna global dunia, bahwa Torah, dasar filsafat dari orang Ibrani hari ini sejak saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa goyim, bahasa bangsa-bangsa. Jadi 70 itu maknanya segitu dalamnya ya. Jadi bukan sekedar makna. Nunjukin juga betapa mereka serius di dalam menerjemahkan, tanggung jawab mereka di dalam menerjemahkan. Sehingga kalau hari ini kita mewarisi kitab yang hari ini kita punya, itu adalah sesuatu yang memang dipikir betul sama mereka. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Karena mereka adalah para peneliti, bukan kata-kata tapi sampai ke hurufnya. Dan ketika diterjemahkan kan huruf ini jadi hilang, maka mereka harus berpuasa pada setiap tanggal 10 Tevet. Hal yang menarik dari Septuagint juga, Bu. Rupanya ini kalau saya baca-baca, Septuagint ini adalah Alkitab Perjanjian Lama kita yang punya secara arkeologi penemuan punya fragmen tertuanya justru Septuaginta, bukan tanah Ibrani ya. Ya karena naskah yang paling diakui sekarang itu adalah naskah Masorah. Ya, yang ada titik-titik nikutnya. Dan naskah Masorah yang menjadi dasar penerjemahan dari semua kitab Ibrani itu justru bertarik abad ke-9 Masehi atau abad ke-10 Masehi. Sekitar itu sedangkan naskah tertua dari Septuaginta itu ada yang bertarik abad kedua sebelum Masehi. Dan secara lengkap itu ada di Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus yang masing-masing itu abad keempat. Abad keempat Masehi, dan ini pun masih lebih tua daripada tanah Ibrani. Nah, pertanyaannya, Bu, ini kita mulai masuk ke yang lebih menarik lagi. Nah, ada yang berpendapat ini kalau dari pembelajaran saya nih ya, Bu ya, bahwa kitab Perjanjian Baru kita itu justru sangat banyak mengutip Septuagint. Yes. Dan itulah menariknya, dan kita nggak perlu malu untuk mengakuinya. Dan memang demikianlah adanya. Dan misalnya ketika para rasul itu menuliskan bagaimana Tuhan Yesus bicara dengan para ahli Torah dan para orang-orang Farisi, mereka itu mengutip betul-betul plek-ketiplek apa yang ditulis dalam misalnya Ulangan 6 ayat 4 ketika Tuhan Yesus mengutip hukum Shema. Nah, ketika mereka mengutip hukum Shema ini kan terkait dengan apa yang ditulis oleh Markus 12
ayat 29. Nah, Tuhan Yesus bisa dibaca? Oh sorry, ini saya di Lukas. Markus 12 ayat 29. Oke, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, Markus menulis Injilnya, menulis Injil Tuhan Yesus Kristus ini dalam bahasa Yunani. Iya. Dia tidak mengutip dari tanah Ibrani tentu saja. Iya. Tapi dia mengutip persis terjemahan dari Septuaginta. Ya, jadi untuk ulangan gitu ya. plek ketiplek Iya. ya. Dan ini menjadi salah satu bukti walaupun Tuhan Yesus bicara dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai audiensnya yang original adalah orang-orang Ibrani semuanya, maka Tuhan Yesus tentu saja mengutip tanah Ibrani. Tetapi ketika Markus menulis peristiwa itu, Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 itu ngambilnya dari Septuaginta. Berarti Septuaginta ini betul-betul menjadi suatu bukti bahwa itulah yang dipakai oleh para rasul. Oke. Jadi kita boleh katakan gereja mula-mula itu sangat umum bahwa Septuagint itu sudah beredar luas. Yes. Dan digunakan untuk orang Ya. Kristen mula-mula. Ya, betul. Ya, Oke. karena itu memang sarana untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus kan memberikan amanat agung bahwa mereka mengabarkan Injil Kristus mulai Yudea, Samaria hingga ujung bumi. Nah, bahasa sampai ke ujung bumi kala itu bahasa lingua francanya atau bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani, maka ditulislah Injil Kristus itu dalam bahasa Yunani. Oke. Walaupun Tuhan Yesus dan para murid memakai bahasa Ibrani kan. Nah, ini kan hidup di zaman yang sama ya Bu ya. Berarti juga ada kemungkinan nggak Bu kalau Tuhan Yesus juga bisa menggunakan Septuagint juga? Bisa. Nah, itu mungkin apabila Tuhan Yesus bicara dengan orang asing. Oke. Tetapi apabila Tuhan Yesus membaca sinagog. misalnya di sinagog, tentu saja yang dibaca adalah tanah Ibrani. Iya. Ya. Sebab memang kalau di sinagog yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, yes. Iya. Atau bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Nah, ini kalau yang saya mau tanya, sebab ada yang bilang Tuhan Yesus ini katanya dari dulu kita tahu Tuhan kalau bahasa sehari-hari adalah bahasa Aram, bahasa liturgis atau di dalam sinagog itu bahasa Ibrani. Nah, tapi baru-baru ini juga saya dengar ada yang bilang enggak, Tuhan Yesus sehari-hari pun ngomong dengan bahasa Ibrani. Nah, ini pendapat Ibu gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Ya. Okay. Jadi, tapi yang pasti bahasa Aram itu dipakai oleh mereka karena mereka pernah dibuang ke Babel. Dan bahasa di Babel adalah bahasa Aram karena itu bahasa Ibrania Babilonia itu kan Mesopotamus di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dan bahasa Ibrani untuk Mesopotamia itu Aram Naharaim. Aram yang di antara dua sungai. Jadi kenapa kok mereka bicara dalam bahasa Aram kalau mereka bahasa sehari-hari bahasa Aram itu sangat mungkin. Tuhan Yesus bicara dalam bahasa Aram itu juga sangat mungkin. Tuhan Yesus bicara dalam bahasa Ibrani itu juga sangat mungkin. Jadi kenapa kita harus either or? Kenapa nggak ini dan ini? Kenapa kalau or itu nggak baik? Harus ini dan ini. Baru jenius kalau kalau ini dan ini. Nah, makanya Tuhan Yesus bisa berkomunikasi dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Tergantung audiensnya siapa. Contohnya saya juga bisa berkomunikasi dengan bahasa apa saja. Ketemu teman lama saya ngomong Jawa. Oke. Ya. Ketika saya mengajar saya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Inggris juga bisa. Jadi kenapa harus either or? Ini atau ini? Bagusnya ini dan ini. Ya. Bu. Dan apalagi ini? Bahasa Aram itu sangat lekat dengan orang Ibrani. Karena orang-orang Ibrani itu keturunan dari Abraham. Ya. Yang dimana nama Abraham sebelum menjadi Abraham kan Abram. Ya. Yang dimana nama Abram itu bisa dimanakan Aram. Jadi Tera zaman dahulu itu mungkin berpikir anaknya supaya menjadi pembesar di Aram. Karena dia lahir di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu daerah Aram Naharaim. Tapi Tuhan gak berkenan. Enggak, kamu bukan bapaknya orang Aram saja. Seluruh tapi bangsa. Engkau adalah Hamon Goyim, bapak dari banyak bangsa. Maka Tuhan mengubah
dari Abram menjadi Abraham. Jadi bahasa Aram sangat lekat dengan orang Ibrani. Nah, Bu, ini dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-1 nih ya, Bu ya. Saya akan bacakan dulu. Ini entar ada hubungannya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani atau orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nah, berarti kita bisa lihat sejak zaman mula-mula aja, ini kan kekristenan belum menyebar keluar ya, ini kan belum ada Antioquia, semua belum. Tetapi di Yerusalem sendiri sudah ada 2 varian nih, Bu. Kalau kita lihat ya, ada orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah dapat kita ambil kesimpulan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di sini mereka memang menggunakan Septuagint? Ya, itu bisa dimaknakan demikian. Kita juga mungkin melihat dianggap orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu dianggap kaum kontemporer. Sehingga kaum tradisionalis ini menganggap mereka sebelah mata. Bisa saja konteks saat itu kan. Kan apalagi saat itu kan masa gereja mula-mula yang dimana saat itu terjadi pengangkatan diaken, ya kan. Nah terjadi, maka ada gesekan semacam itu bisa saja. Saya dari tadi jadi pertanyaan saya gini. Pastor Wigan ini nyecer banget bahwa Septuagint itu memang adalah terjemahan yang sah. Kan itu yang dikejarkan. Pertanyaan saya jadi sederhana. Kenapa sih harus dibuktikan bahwa Septuagint ini betul? Bahkan tadi Bu Rita sempat ngomong begini, jangan malu mengakui bahwa PB itu diterjemahkan dari Septuaginta. Jadi ada konflik nih. Saya ngeliat ada konflik. Kenapa sih konfliknya bagaimana? Kenapa Septuaginta ini seolah-olah kayak nggak mau diakui sebagai suatu terjemahan yang sah. Nah, gitu. Gini. Sebelum ke Abang, saya mau menebalkan tadi yang 6 ayat 1 itu. Saya sebenarnya arahnya adalah saya tuh ingin menunjukkan bahwa memang sejak zaman dulu ada yang menggunakan Septuagint, ada yang menggunakan Tanakh. Itu tadi. Dan yang puncak dari pertikaian mereka yaitu Konsili Jamnia. Tahun kira-kira tahun 90 atau 100 Masehi, kita ambil tengahnya aja deh, tahun 95 Masehi. Di mana pada saat itu golongan Yahudi yang masih memegang tradisi mereka, yang tidak menerima Yesus adalah Sang Mesias, dengan orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Yang dimana orang Yahudi dulu pada mulanya itu sangat menghormati Septuaginta, bahkan berpuasa untuk Septuaginta, ya kan? Tapi kemudian mereka seolah-olah meninggalkan Septuaginta ini karena yang Septuaginta ini dipakai oleh para pengikut Kristus yang dianggap sudah mencampur adukkan sisi tradisional Yahudi yang mula-mula. Maka kemudian di Konsili Jamnia itu mereka mengadakan satu pemisahan. Dulu sebelum Konsili Jamnia ini, orang-orang Yahudi pengikut Kristus maupun non pengikut Kristus, mereka sama-sama beribadah di sinagoga. Ini kita bicara setelah Bait Allah itu runtuh, ya kan? Tapi bayangin, di antara mereka itu ada di satu tempat, loh, kamu pengikut Yesus orang Nazaret, oh itu Avodazara itu, ya kan? Maksudnya kamu menyembah ilah lain. Yesus itu dianggap sebagai ilah. Maka terjadilah suatu konflik yang dimana di dalam konsili ini melarang orang Yahudi yang percaya Yesus masuk ke sinagoga. Dan dari situ mereka juga menolak salinan dalam bahasa Yunani Septuaginta menjadi bagian dari mereka. Oh, itu jadi punyanya orang yang percaya Yesus. Maka kemudian terjadi segregasi di situ, bahwa mereka betul-betul hanya menggunakan tanah yang berbahasa Ibrani. Kalau sudah diterjemahkan itu jadi punyanya orang Kristen. Jadi di sini ya ada yang namanya segregasi, pemisahan, yang dimana mereka juga menciptakan satu doa kutukan. Namanya Birkat Haminim, yang dimana mereka mengutuki orang-orang Kristen itu sebagai penyembah ilah lain, dan dimana mereka membaca doa itu 3 kali sehari. Nah, dan karena ada kutukan, maka terjadi gesekan yang lebih lagi. Maka kemudian
terjadilah suatu pemisahan yang dimana gereja mula-mula di kemudian hari menuliskan semua sejarah-sejarah kekristenan hanya di dalam bahasa Yunani karena Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Dan karena ada suatu konflik, kemudian keibranian dari Kristen mula-mula ini makin lama terkikis menuju ke bahasa Goyim, yaitu bahasa Helenistik. Ya. Jadi konfliknya itu terjadi eksternal dari Kristen. Iya, eksternal. Ya, kita tuh dianggap dengan memakai orang lain, orang dari dalam hal ini orang-orang Yahudi, Yahudi menganggap bahwa penggunaan kita terhadap Septuaginta itu adalah penggunaan yang tidak sah karena itu nanti dipakai untuk menunjuk kepada Yesus. Iya, karena itu dipakai orang Kristen mula-mula. Jadi aku nggak mau pakai lagi. Nah, jadi akhirnya ada perpisahan. Tapi ada yang menarik. Makanya kita bicara di sini itu bukan dalam ranah konflik. Yang konflik kan yang dulu abad pertama, kita kan nggak ikut konflik, ya kan? Nah, kita sekarang melihat sejarah itu sebagai betul-betul secara adil, yang dimana saat itu memang ada konflik. Nah, tetapi konflik itu di masa-masa sejarah kemudian antara Yahudi dan Kristen itu bisa sama-sama. Coba hari ini. Bahwa Musa zaman dahulu itu nggak pernah menomori kitab Tauratnya. Dalam nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat. Nomor pasal itu baru dijadikan penomoran pasal oleh Stephen Langton, seorang kardinal dari Canterbury, Inggris. Nah, dia yang pertama kali menomori pasal-pasal untuk semua perjanjian lama. Nah, terus kemudian itu abad ke-13. Kemudian di abad ke-16 ada Henry Stephen dan Robert Stephen, bapak dan anak ini memberikan nomor-nomor ayat. Nah, kalau bapak dan anak itu kan pasti bukan Katolik kan? Protestan. Jadi yang kasih nomor ayat itu Protestan. Dan ini sangat bagus dilihat oleh orang-orang Yahudi. Dan siapa yang memulai itu? Seorang Yahudi yang namanya Elias Hatter, yang kemudian menerjemahkan perjanjian baru Yunani ke dalam bahasa Ibrani. Dan dia juga menuliskan kembali naskah Masorah itu dengan nomor pasalnya Stephen Langton dan nomor ayatnya Henry Stephen. Dan kemudian dia menerbitkan sebuah kitab suci Derek HaKodesh. Dia kasih nama Derek HaKodesh. Dan itu dibaca oleh orang-orang Ibrani. Loh, kalau dinomori enak ya dibaca. Maka kemudian hari ini kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, kita sama, penggalanya sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitabnya orang Yahudi nomor pasalnya sama, nomor ayatnya sama. Kalaupun ada perbedaan itu minor sekali. Kenapa sama? Berarti di sini pada akhirnya orang Yahudi juga nggak mau berkonflik. Sesuatu yang ditemukan oleh orang Kristen bisa mereka terima. Maka mereka kalau membaca kitab suci tanah mereka menggunakan nomor pasal dari orang Katolik, nomor ayat dari orang Protestan. Dan ini saya melihat itu rekonsiliasi. Maka kita melihat ini rekonsiliasi. Dulu pernah konflik, nggak masalah, kita nggak ikut konflik kok. Zaman itu konteks itu. Maka saya bisa menulis buku bersama-sama dengan Profesor Isaac Mosesen, Hidden Hebrew in Indonesian. Karena kita sudah tidak di ranah konflik lagi. Bu, terjemahan tanah itu kan ada variannya juga ya. Ada yang targum ya kan. Targum itu bahasa Aram. Perjanjian lama dalam bahasa Aram. Ada Targum Jonathan, ada Targum Onkelos. Yang kalau Targum Jonathan atau Targum Onkelos itu bukan hanya terjemahan tapi mengandung tafsir, komentari. Ada komentari jadi lebih panjang. Nah, makanya kalaupun di perjanjian baru itu ada semacam tambahan-tambahan yang ada di tanda kurung, itu bukan untuk menambahi naskah Alkitab, tetapi kadang-kadang para penyalin ini memberikan keterangan. Dan itu selama tidak merubah doktrin dasar dari Alkitab, kenapa enggak?
Saya anggap itu baik-baik saja. Oke, jadi ada varian tentu kalau saja. Jadi kan gini, dulu ada terjemahan Septuaginta, terus ada lagi Targum, ada segala macam ya. Nah, yang kemudian menjadi Alkitab kita itu diambil dari mana? Septuaginta aja atau termasuk ada varian dari Targumnya juga? Oh, kalau Targum kan bahasa Aram. Kalau Targum Hashifim itu bahasa Yunani. Karena Injil ditulis dalam bahasa Yunani, tentu saja yang dikutip bukan Targum Jonathan atau Targum Onkelos, tapi tentu saja Targum Hashifim, yaitu Septuaginta. Ya. Oke. Nah, Bu, ini ada cerita tradisi ya. Yes. Bahwa salah satu penerjemah Septuagint yang terbilang dalam LXX itu, yang ke-72 orang itu adalah J.S. Simeon Theotokos. Dia menerima anugerah Allah, punya umur panjang, dan dialah yang nanti ditulis dalam Lukas 2. Yes. Nah, ini menarik. Ya, makanya kalau kita bicara sejarah Yahudi, terus kemudian kita kombinasikan dengan sejarah gereja, misalnya yang ditulis di Sinaksarion. Simeon, orang tua yang menggendong bayinya Yesus. Ini siapa? Kenapa kalau begitu dia gendong bayinya Yesus itu terus kemudian ini saatnya aku mati, karena aku telah mengidentifikasi Sang Mesias yang dijanjikan. Nah, ini ceritanya yang ditulis di Sinaksarion, bahwa dialah yang menerjemahkan kitab Yesaya, ya. Dan di kitab Yesaya itu ada ayat yang kontroversial, ya. Yesaya 7 ayat 14. Menarik, silakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, perempuan muda dalam tanah Ibrani itu bahasa Ibraninya itu Alma. Nah, kalau dia itu Alma, mestinya itu nggak boleh diterjemahkan Parthenos, karena Parthenos itu dalam artian perawan. Secara teknis perawan, tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, saat itu dia berpikir, benar nggak sih? Dia itu sudah nulis. Dia ingin menghapus perekamen yang dia terjemahkan Parthenos tadi itu dengan kata lain yang bermakna sama, perempuan muda. Nah, perempuan muda itu bisa dalam artian gadis, ya. Seorang gadis itu kan antara umur 13 hingga 20 tahun. Itu boleh kita sebut sebagai gadis. Tetapi kalau istilah perawan itu istilah teknis perempuan yang nggak pernah disentuh. Tapi saat itu namanya juga terjemahan itu kan tafsir. Dia memilih kata Parthenos dalam artian teknis. Nah, dia ingin mengubah itu. Tetapi menurut kisah yang ditulis di Sinaksarion ini, yang kata Alma seharusnya diterjemahkan dengan kata yang equal, yaitu perempuan muda. Kenapa dia milihnya itu virgin? Mestinya nggak diterjemahkan virgin dong, Parthenos. Nah, ini kan jadi ini polemik waktu itu. Sampai hari ini pun jadi polemik. Tetapi saat itu ketika dia hendak mengambil pisau, kan perkamen kan, jadi alat hapusnya itu bukan seperti penghapus hari ini, bukan tip X, tapi pisau ya. Dia mau ngikir itu, terus malaikat datang. Apa yang kamu terjemahkan itu sudah benar. Lalu kemudian si Simeon ini minta tanda. Kalau demikian, kasih aku tanda bahwa yang aku terjemahkan itu bukan sekedar perempuan muda, tapi betul-betul seorang perawan. Aku mau lihat sendiri apa yang aku terjemahkan ini. Nah, perhatikan bahwa LXX Septuaginta ini diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Dan dia mendapat peneguhannya, yaitu Yesus yang lahir pada awal Masehi. Berarti setidaknya Simeon ini berumur lebih daripada 300 tahun. Makanya waktu dia ketemu dia bilang waktunya dia mati. Aku sudah membuktikan sendiri bahwa ini Sang Mesias lahir dari seorang perempuan. Nah, yang menariknya lagi, kalau memang Simeon ini adalah si penerjemah dari kitab Yesaya, berarti
ada besar kemungkinan bahwa Simeon juga itu adalah seorang yang menulis kitab 1 dan 2 Makabe, yang dimana saat itu peristiwa itu terjadi pada sekitar tahun 165 sebelum Masehi. Yang di situ terdapat suatu peristiwa yang sangat terkenal yang diperingati dengan Hari Raya Hanukkah. Yang dimana pada Hari Raya Hanukkah itu pada tanggal 25 bulan Kislev, itulah hari kelahirannya Yesus Kristus. Oke. Nah, kenapa kok Simeon lah yang kira-kira yang menulis kitab bagian dari yang orang Protestan itu menyebut itu apokrifa atau deuterokanonika. Kenapa harus dia? Karena dia tadinya kan minta tanda. Aku harus lihat itu perempuan yang melahirkan Sang Mesias yang dijanjikan. Dan ternyata ada suatu peristiwa besar pada abad kedua sebelum Masehi yang dia juga masih hidup kan, karena dia hidup sejak abad ketiga sebelum Masehi kan. Dia melihat sendiri peristiwa Hanukkah tentang pentabisan bait Allah. Dan hari Raya Hanukkah itu menjadi hari kelahirannya Yesus Kristus. Wow. Jadi ini pertalian besar. Dan kemudian ada banyak ketidaksetujuan bahwa Yesus lahir pada hari Raya Hanukkah. Harusnya Yesus itu lahir di 7 hari rayanya orang Yahudi. Tapi perhatikan, itu kan kelahirannya Yesus Kristus, bukan kelahirannya sebagai bayi, bukan hari inkarnasinya. Coba hitung kalau 25 Kislev itu pada sekitar tahun 5 sebelum Masehi tanggal lahirnya Yesus Kristus. 25 Desember 9 bulan sebelumnya, coba urut ke belakang. Itu tanggal 25 Maret kan. Dan itu yang dipercaya oleh gereja bahwa itu adalah Annunciatio Christi. Jadi ketika Gabriel datang dan Roh Kudus menaungi perempuan suci itu, itulah inkarnasi. Jadi kalau orang ngotot Yesus harus kejadian Yesus harus bertalian dengan 7 hari raya, betul, hari raya Paskah. Inkarnasi Yesus terjadi pada hari raya Paskah, lahirnya hari raya Hanukkah. Ya, jadi ini makanya kalau membaca Septuaginta kita menarik dengan sejarah gereja mula-mula di Sinaksarion. Makanya saya bagaimanapun, walaupun saya bukan seorang Ortodok, walaupun saya bukan seorang Katolik, saya sangat menghormati Katolik dan Ortodok. Biar bagaimanapun mereka itu saudara tua kita. Dan dari situ kita melihat bahwa Kristen itu memang muncul dengan sejarah yang jelas, bukan karangan orang. Dan sampai si penerjemahnya sendiri pun minta tanda. Aku harus tahu bahwa yang aku terjemahkan itu benar, dan aku harus melihat sendiri bahwa Sang Mesias itu lahir dari seorang perawan. Bukan sekedar perempuan muda, tapi betul-betul perawan. Bu, tapi sekarang gini, kan tadi ada kemungkinan orang ini adalah juga penerjemah dari kitab Makabe. Nah, penulis. Penulis dari kitab Makabe yang mencatat seluruh perjuangan itu kan, konflik Makabe itu. Nah, kemudian Ibu tadi bilang bahwa di dalam Makabe itu juga bicara tentang Hanukkah ya. Saya bisa ngerti tadi cerita bahwa Simeon ini udah happy banget kan, dia udah terbukti kan bahwa memang lahir dari perawan, terbukti. Sehingga dia pantas dia bilang udah waktunya mati. Tapi kaitannya gimana sama Hanukkah itu, Bu? Nah, Hanukkah itu ceritanya demikian. Kalau tadi saya bicara mengenai Raja Ptolemeus, dinasti Ptolemeus, atau yang mereka itu memiliki hubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Makanya dia begitu menghormati Musa sampai minta terjemahin. Kasih aku terjemahan dong dari guru besarmu. Berarti ini kan ada Raja Ptolemeus itu sangat menghormati orang-orang Yahudi dan kepercayaannya. Nanti di masa kemudian dinasti Ptolemeus ini kalah dengan dinasti Seleukus. Sampai pada Raja Antiochus Epiphanes, dia itu
ingin menguasai bait Allahnya orang Yahudi dan kemudian membuat kotor bait Allah itu dengan mempersembahkan sesuatu yang najis di bait Allah, yang dimana mereka orang-orang Helenistik itu mempersembahkan korban babi di bait Allah. Ya. Dan itu membuat kebencian terhadap babi. Putra-putra dari putra-putra dari Imam Matityahu ini, dan putra pertama yaitu yang disebut dengan Yehuda Makabe atau Yudas Makabe, itu mengadakan satu pemberontakan yang disebut dengan perang Makabe. Ya. Nah, dan perang itu seperti gajah lawan semut, ya. Yang menang semut, ya kan? Dan yang menang ini Yudas Makabe, dan dia dengan mukjizat dari Tuhan, dia dapat menguduskan kembali bait Allah. Ya. Nah, dari situ kita melihat kenapa bahwa dalam Imamat pasal 11 itu banyak sekali binatang-binatang tame atau makanan-makanan low kosher yang nggak patut untuk dimakan. Itu kan banyak sekali, bukan cuman babi. Ya. Tetapi kenapa kok orang Yahudi begitu Bencinya marah, luar biasa. bencinya cuman sama babi? Iya. Padahal yang namanya kepiting, rajungan, kelinci, anjing, semua itu adalah bentuk-bentuk makanan yang nggak boleh dimakan, tidak patut untuk dimakan. Tapi kenapa bencinya hanya babi? Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengusir roh jahat dan diberikan ke babi, ya kan? Iya. Nah itu kan melihat konteks kala itu orang Yahudi sangat benci kepada babi. Iya. Kenapa hanya babi? Nah, Kita peristiwa Makabe dari ini. Makabe ini Antiochus, membuat mereka iya. benci sekali hanya dengan babi, walaupun Iya. lokasinya ada banyak. Iya. Ya. Jadi peristiwanya gimana, Bu? Hanukahnya Bisa gimana diceritain? jadi? Nah, Hanukahnya itu begini. Pada ketika Yudas Makabe itu bertarung dan dia menang, Ya. bait Allah yang sudah kotor itu kan harus dibersihkan. Ya. Nah, ketika pembersihan tentu ada ritual-ritual yang mereka diharuskan untuk memakai menorah yang menggunakan minyak zaitun yang murni itu. Iya. Nah, karena situasinya perang, Iya. mestinya minyak zaitun yang murni itu hanya bertahan 1 hari, tapi dia bertahan 8 hari sampai orang-orang Yahudi itu betul-betul membersihkan bait Allah itu dari kekotoran binatang-binatang babi dan juga patung-patung dewa Zeus dan macam-macam. Mereka bisa membersihkannya saat itu. Makanya disebut sebagai Hanukah. Jadi kata Hanukah itu berasal dari kata Hanok, itu artinya dedication. Iya. Jadi inilah dedikasi dari orang-orang Yahudi untuk kembali kepada suatu ritual atau penyembahan yang benar. Oke. Nah, makanya namanya Hanukah, hari raya Hanukah dedication. Nah, ini kan juga berhubungan dengan kenapa kaki Dian ada yang 7, ada yang 9. Nah, Bu, ya. Nah. Kenapa ada yang 7, kenapa ada yang 9? Jadi khusus Hanukkah itu kakinya 9, yang di tengah itu Syamas. Okay. Jadi ini adalah lambang dari terang itu yang kemudian menerangi 4 sisi di kiri, 4 sisi di kanan, itu melambangkan 8 hari yang dimana minyak yang sedianya hanya bisa untuk sehari saja tapi bisa bertahan sampai 8 hari, dan mereka melihat ini sebagai suatu mukjizat. Iya. Dan Yesus memakai hari ulang tahunnya itu ketika menjelang hari ulang tahunnya, hari raya Hanukah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi ini makanya hari raya terang, Yesus Kristus sang terang dunia lahir di hari raya terang, itu kan lahirnya. Tapi inkarnasinya waktu masuk ke dalam rahim Maria itu tentu 9 bulan sebelumnya, dan itu terjadi pada hari Paskah. Jadi hari raya terbesarnya orang Yahudi, hari Paskah, itulah inkarnasinya. Lahirnya memang 25 Desember yang banyak orang tidak mengerti, asal tolak saja. Dan ini saksinya si satu penulis ini, Iya. Simeon. Simeon yang dia hidup sekitar Loh, lahirnya di hari kemerdekaan itu. Iya. Ya, hari pembebasan hari itu. pembebasan itu. Oleh perempuan yang ternyata betul-betul adalah perawan. Dia saksinya. Iya. Nah, sekarang Makanya kan dia kemudian bilang Nun Demitis.
Biarkan aku pergi, aku sudah melihat semua. Jadi sekarang kalau di Israel pada pakai kaki dian 7 atau 9? Nah, jadi yang 9 itu khusus pada hari raya Hanukkah. Hanya Hanukkah. Yang 7 itu untuk hari raya Sabat atau ritual-ritual yang lain. Iya, waduh. Ya Bang, kita udah di penghujung acara banget nih Bang. Ya, Bu, mungkin ada apa lagi tentang Septuaginta yang Ibu mau ceritain yang menarik sebelum kita akhiri bincang-bincang ini? Septuaginta, bahasa Goim, bahasa non-Israel, menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa. Dan ini menjadi dasar Alkitabiah yang sangat kuat, dan ini menjadi suatu narasi besar, metanaratif, yang dimana dasarnya adalah Kejadian 12 ayat 3, janji Tuhan kepada Abraham bahwa olehmu semua bangsa di bumi, dengan bahasa apapun, dengan suku apapun, olehmu mereka akan mendapat berkat. Jadi jikalau ketika tanah Ibrani yang sangat sakral itu diterjemahkan ke dalam bahasa non Ibrani, ini memang kehendak Tuhan, karena Injil Kristus jangan hanya diketahui oleh orang-orang Ibrani saja, tetapi bagi semua bangsa, karena Yesus bagi semua bangsa. Dan itu dimulai dari mana? Terjadinya Septuaginta dan Perjanjian Baru oleh kehendak Tuhan juga dituliskan dalam bahasa Yunani. Thank you Ibu Rita untuk kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Saudara, saya percaya kita sangat diberkati sekali. Kita banyak belajar, banyak dapat informasi yang saya percaya ini bukan hanya mengisi pikiran kita, tetapi juga dapat meneguhkan iman kita bahwa Alkitab yang saudara pegang itu betul-betul sangat asli dan memang sangat terjaga ya, sejak zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Memang Alkitab itu bukan hanya sekedar karang-karangan manusia belaka yang terus gampang diganti-ganti seperti yang banyak dituduhkan oleh para polemikus kepada kita. Nah, kiranya perbincangan ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you.